Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat koyaki pulangnya. Oke, jumpa lagi dengan saya Aris ya, Maju Indra, Maju channel motovlog sebenarnya. Channel motovlog ya campuran lah. Gimana kabar teman-teman semuanya di kesempatan pagi hari ini? Karena di pagi hari ya saya konten yang buatin pagi hari ini, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya ada banyak suara yang masuk di ini karena keterbatasan audio. Juga saya membuat konten ini di depan rumahnya jalan raya lagi jadi ramai. Saya nggak pikir di dalam, kalau di dalam kurang pencahayaan, maklum karena keterbatasan peralatan yang seadanya, jadi ya seadanya lah gitu. Ininya mah konten ini sebenarnya konten gabut juga sebenarnya, karena dari tadi nggak ada nggak ada aktivitas yang mau dikerjain, jadi kita bikin konten aja. Tapi nggak tahu konten apa yang mau dibikin ya. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa tetap saya selalu minta dukungan teman-teman semuanya ya, supaya saya terus semangat membuat konten-konten yang lainnya yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, subscribe dulu. Aktifkan tombol subscribe-nya, tombol subscribe-nya. Bener, aduh belibet banget sih. Aktifkan tombol subscribe-nya juga tombol loncengnya, supaya nanti ketika saya upload video yang terbaru, teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, baik, lanjut lagi teman-teman ya. Mikrofonnya kayaknya kecil suaranya nih. Apalah. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Pokoknya mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan juga kesuksesan buat teman-teman semuanya ya. Baik, kita bahas apa ya? Karena saya juga masih YouTuber pemula, masih belajar. Ya udah, pokoknya kita mau buat teman-teman yang masih belajar aja lah, sama-sama belajar lah. Pokoknya sama-sama belajar, kita sama-sama membangun channel. Saya mau membicarakan teman-teman yang udah senior yang udah suhu-suhu, yang udah pokoknya di atas kita jauh lah. Kita masih nggak ada apa-apanya, kita mah bukan siapa-siapa ya. Bukan apa-apa, jadi ya terima dalam tahap belajar aja. Biasanya teman-teman yang khususnya YouTuber pemula ya, yang baru mau baru bikin channel YouTube, kan pasti kan yang ada dalam benak pikiran mungkin gimana ya caranya supaya cepat mendapatkan 1000 subscriber pertama dan juga 4000 jam tayang pertama ya, supaya cepat lolos monetisasi dalam waktu cepat. Tidak nyampe 1 tahun kalau bisa ya, syukur-syukur lebih cepat lebih bagus, dengan 2-3 bulan gitu, atau mungkin 1 bulan bisa lolos. Mungkin banyak cara yang teman-teman sudah lakukan ya untuk bisa mendapatkan 4000 jam tayang itu, misalkan 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber. Misalkan dengan 1000 subscriber itu, misalkan teman-teman ajak ke tetangga, atau teman-teman suruh subscribe gitu ya, teman-teman dekat, tetangga, keluarga gitu misalkan, atau di yang masih sekolah, mungkin teman-teman sekolahnya, ayo subscribe channel saya misalkan, mungkin ya seperti itu. Atau juga yang lewat Sofarsab ya, dengan di grup ya, di grup Sofarsab misalkan, saling subscribe, saling menonton, misalkan nonton 2 menit, minimal 2 menit untuk bisa mendapat supaya permanen dan seperti itu. Nah, karena saya juga udah banyak melakukan cara ya, dan juga memang berhasil. Saya juga saya jujur aja ada beberapa channel yang udah pernah saya bikin. Ada satu yang udah monet juga, dan yang satu itu prosesnya 1 tahun, memang 1 tahun saya bisa lolos, hampir 1 tahun kurang 1 bulan, 11 bulanan lah. Nah, itu waktu itu udah lolos, alhamdulillah laginya diblokir. Biasalah, namanya juga belum mempelajari. Dan sekali lagi perlu teman-teman ingat juga ya, kalau memang ada yang keinginan serius ingin menjadi seorang YouTuber ya, atau konten kreator YouTube, pelajari juga tentang aturan hukum di YouTube itu tersendiri ya, apa yang dibolehkan, apa yang tidak diperbolehkan,
itu memang harus dipelajari ya aturan komunitasnya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa, percuma nanti diblokir lagi nantinya. Kesalahan-kesalahan yang kita buat sebenarnya nggak sengaja ya, karena ketidakmengertian kita gitu loh. Ya, tapi kan yang bersangkutan mah biasanya kan nggak peduli mau ngerti atau enggak, yang penting karena udah melanggar ya akhirnya kena sanksi ya kan. Ada banyak sanksi yang biasanya kita kena teguran kan, diantaranya ada copyright atau juga pelanggaran hak cipta ya enggak, karena kita re-upload konten orang lain, nah, itu diantaranya. Atau juga kontennya yang berbau-bau kekerasan kan, biasanya kan nggak boleh tuh, melanggar tuh ya, melanggar aturan itu kan nggak boleh ya. Atau kontennya yang dibuat yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak kan kayak gitu ya. Kayak konten kekerasan apa itu kan nggak boleh. Jadi kena teguran komunitas. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi nih ya, saya nggak mengutip ke siapapun atau ya nggak berdasarkan kata mereka atau siapapun ya boleh-boleh aja lah kita punya keinginan ingin jadi seorang YouTuber, ingin belajar buat konten kreator, silahkan ya. Kalau saya mah ya bikin-bikin aja lah, nggak usah ngejar-ngejar jam tayang ataupun subscriber cepat apa gitu, karena baik lagi nanti kita ini siapa gitu, kita ini bukan siapa-siapa. Beda sama mereka yang mungkin udah punya nama atau mungkin udah artis ataupun tokoh masyarakat atau pemuda atau apalah gitu, yang akan lebih cepat mendapatkan subscriber dan mendukung atau juga mendapatkan jam tayang ya. Kalau kita yang notabene memang sama sekali bukan orang yang ya dikenal oleh orang lain gitu, kalau menurut saya mah bikin kreativitas aja dulu lah. Kreativitasnya yaitu kreativitas membuat kontennya, pelajari dulu aja atau alur konten yang ingin kita buat ini, channel YouTube kita buat ini, alurnya kemana, arahnya seperti apa, mau dibikin channelnya ini channel apa gitu kan ya, digituin aja, itu aja dulu ya. Pinter-pinter bikin konten yang kira-kira orang itu akan senang menonton, tidak jenuh, tidak bosan, dan yang pasti kan bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat itu kan bisa bermanfaat ilmunya, bisa bermanfaat, bisa menghibur ya enggak, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau menurut saya gitu aja ya. Ada juga yang bilang katanya mah kejar aja dulu monetisasinya baru serius menggarap YouTube ya, itu hak mereka ya, itu hak mereka mau mikirnya kayak gitu silahkan. Atau ada juga yang sebaliknya, perbaiki aja dulu kontennya seperti apa kayak menurut saya sih memang ya, kalau menurut saya sih mending perbaiki aja kontennya. Kalau kontennya bagus, kita buat bagus apa, jadi saya akan nonton banyak. Nah, kita mempelajari algoritmanya yang bener juga, settingannya yang bener juga, ini memang pelajari punya bener juga, nanti juga pasti yakin penonton itu akan datang banyak, nggak bakalan berkurang, nggak kurang nah itu. Soalnya Pak, kalau kita targetnya yang penting lolos monet dengan cara bagaimanapun juga, yang penting lolos monet dulu. Nah, nanti setelah monet itu juga bakal susah untuk naiknya, dapat dolarnya juga bakalan susah, karena kita untuk bisa mendapatkan monetisasi itu, mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu dengan cara instan ya. Artinya kesananya juga lama, akhirnya tetap aja nggak bakal cepat mendapatkan dolar ya, walaupun udah monet, tapi kan percuma juga, nggak ada usahanya, nggak bakalan dapat hasil juga. Apakah kita juga untuk bisa mendapatkan dolar itu kita beli juga jam tayangnya atau main VPN atau gimana ya, terserah lah gitu mas. Tapi kalau bener-bener pengen jadi seorang konten kreator yang bener-bener konten kreator yang profesional, kalau menurut saya mah belajar dulu aja lah ya. Belajar dulu aja buat konten, mau monetnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak usah dipikirin kalau menurut saya ya. Awal mula kita buat channel YouTube nggak langsung dapat subscriber ataupun penontonnya nggak, ini juga nggak usah dipikirin. Kalau saya dari dulu juga saya mah orangnya, ada yang subscribe juga syukur, nggak ada yang juga bodoh amat ya, mau subscribe silahkan, nggak juga nggak apa-apa ya. Kita yang berharap minta ya boleh silahkan, kalau yang mau subscribe silahkan, yang berkenan untuk membantu channel saya supaya terus berkembang silahkan subscribe. Kalau nggak mau subscribe ya udah usah dipaksakan ya. Nah, ada sebenarnya cara yang
Kalau pengen instan ya, instan untuk mendapatkan jam tayang juga dan juga subscriber, pengen cepat gitu, pengen cepat, cepat kilat gitu, cepet aja pokoknya, nggak bakal lama. Tapi jalan haram namanya, dengan cara yang haram ya. Bukan beli, kalau beli mah udah, yang penting kita punya modal beli kita udah ini ya. Tapi itu bukan beli ya. Jadi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu didapatkan dari penonton sebenarnya. Benar cara ini benar. Cuman cara juga haram. Benar tapi haram. Kenapa saya bilang haram? Dengan cara apa? Reupload. Kenapa saya bilang haram? Karena resikonya kalau kita reupload ini pasti kita bakal kena teguran nantinya. Tapi cepat dapat jam tayang. Nanti apa namanya? 1.000 subscribernya. Kalau kita tidak reupload ini kita nggak tahu tekniknya ya. Tapi kalau kita bisa tahu tekniknya, kita bisa ngolahnya supaya tidak kena teguran, nggak kena pelanggaran cipta, ataupun juga ya teman nggak kena pelanggaran lah, nggak kena teguran gitu. Pasti kalau kita nggak ngerti caranya, pasti kita akan kena teguran. Tapi kalau kita ngerti caranya, tahu ininya, ngolahnya, mah, insya Allah aman. Seperti apa caranya? Saya pernah mencoba melakukan, tapi memang saya nggak olah, saya alami aja, reupload benar-benar reupload alami. Saya reupload alami ya. Saya coba upload saat ini yang lagi viral nih apa nih jadi beritanya nih. Kalau saya waktu itu coba bikin channel baru, ngupload film ya, film atau sinetron yang lagi ngetren saat ini, lagi rame, yang lagi ngehit, lagi booming, yaitu film Preman Pensiun dari yang di MNC TV itu, STI gitu, STI ya. Produk MNC kan sama aja kan, ini dari STI lah gitu. Saya download saya bukan dari STI, sebenarnya dari konten orang lain, dari channel orang lain ya, dari channel saya lihat ini, tapi kan memang dari film itu. Saya langsung upload itu, penonton langsung just langsung itu upload langsung nih, padahal nggak saya setting nggak apapun gitu. Langsung upload aja just. Itu semalam aja itu bisa lebih dari 1.000 penonton dalam satu malam, satu konten. itu pernah saya coba. Nah, saya waktu itu kalau nggak salah berapa hari ya, 3 atau 4 hari, tiap hari saya upload episode baru 4 hari 5 harian lah kalau nggak salah, 4 video saya upload tes. Banyak penontonnya. Nah itu, dan ternyata jam tayangnya juga langsung nambah. 1 bulan saya udah lebih dari 4.000 jam tayang. 2 bulan itu kalau nggak salah jam tayangnya udah 13.000 jam tayang. Nah, tapi subscribernya belum, masih jauh. Subscribernya waktu itu saya dapatnya sekitar 350-an lah, 350 subscribernya. Itu secara alami. Kenapa saya bilang secara alami? Emang dari penonton datangnya. Nah, tapi caranya haram, yaitu karena kita reupload video orang, itu kan video orang ya. Nah akhirnya setelah beberapa hari kita upload, datang teguran yang pertama, pelanggar CP, konten Anda dihapus, Anda mendapatkan teguran aktif. Nah, teguran aktif 1 kali teguran sama dapat 3 teguran itu 3 bulan ya, masa berakhir tegurannya itu 3 bulan. Jadi selama masa teguran itu ya ada hal-hal yang harus kita lakukan, diantaranya kursus ya, kursus konten kreator ya, kursus komunitas ya, yang diinstruksikan oleh pihak YouTube-nya. Nah itu pelanggarannya itu. Terus juga udah berjalan mau 1 bulan lagi, mau habis 1 bulan lagi ya pelanggaran yang pertama tadi. Ada lagi pelanggaran kedua, gitu. Datang lagi, teguran lagi sampai nanti 3 bulan ke depan gitu. Jadi udah 2 kali teguran, 1 kali teguran lagi kalau seandainya masuk itu langsung blokir permanen gitu channel YouTube-nya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau ingin dapatkan jam tayang cepat, sebenarnya monet, caranya seperti itu, tapi haram apa ya, itu reupload channel orang lain dan resikonya bakalan kena hak cipta, kena teguran. Kalau teguran udah 3 kali teguran kan diblokir. Nah kalau dapat teguran aktif, akhirnya dan dapat teguran komunitas, nantinya kan nggak bakal bisa lolos monetisasi, ya kan? Karena tidak memenuhi persyaratan, gagal, cuma juga. Ya itu. Jadi kalau menurut saya mah mending ya tadi
perbaiki saja kualitas kualitas kontennya ya, supaya bisa bermanfaat buat orang lain gitu, supaya bisa menghibur orang lain. Kalau orang penonton itu senang dan terhibur dengan konten kita, saya yakin bahkan banyak yang nonton loh. Nah, bakal kurang penonton, saya yakin gitu, ya. Subscriber juga pasti bertambah ya, ya kan gitu. Nah itu, nah terus gimana caranya supaya ngupload video tapi tidak kena aturan cipta? Ada caranya lagi. Tapi nanti di episode berikutnya nanti saya kasih tahu lagi nih caranya, cara upload tapi konten yang tidak bisa di-upload ulang kan. Ada konten yang boleh di-upload ulang, dipergunakan oleh orang lain, udah dapat izin dari yang punya kontennya, ada. Dan cara mengetahuinya gimana, ada, nanti saya kasih tahu ya di konten berikutnya. Oke, itu saja mungkin ya buat teman-teman ya. Saya lagi tetap semangat buat yang YouTuber pemula yang masih belajar, yang ya sama-sama belajar sama saya lah. Saya juga lagi belajar. Kita membuat YouTuber pemula yang sama-sama sedang mengejar 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang. Ya, kita sama-sama belajar dan berusaha, kita sama-sama aja berusaha memperbaiki kreativitas kita, konten-konten kita ya enggak, supaya lebih baik lagi, lebih menarik lagi, dan bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan cara yang benar dan halal gitu, ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan boleh subscribe ya, sebanyak-banyaknya. Satu orang ya satu kali aja, kecuali punya berapa channel bolehlah disumbang ke saya. Ya, tapi kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa, bebas ya. Silahkan. Mau subscribe nggak subscribe boleh, bebas ya. Yang mau ditonton ini langsung juga boleh ya. Itu saja, terima kasih. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, 7 semuanya.